Garuda Muda resmi tembus Piala Dunia U17 2025 dan media Malaysia sampai angkat topi. Kemenangan 4-1 atas Yaman bukan cuma tiket ke perempat final, tapi juga sinyal bahwa Indonesia sedang bangun kekuatan baru di sepak bola Asia. Evandra Florasta jadi sorotan dengan 3 golnya. 2 diantaranya menghancurkan pertahanan Yaman. Media seperti Sinar Harian dan Makan Bola menyebut ini sebagai sejarah baru bagi Asia Tenggara. Tapi, mampukah Garuda Muda menjaga performa dan jadi ancaman nyata di panggung dunia? Atau ini cuma sensasi sementara sebelum realita internasional menghantam keras? Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlagak di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turut berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Evandra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Memang definisi penggendong ASEAN ya guys. Ini timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia Qatar ya guys ya. Pildun. Ini statistik kita senior U23, U20 dan U17. Sangat membanggakan, kita sudah beda circle ya guys. Dadah Dek Mala, yang lainnya kita beda circle ya. Ini apa ini, aduh. Ini beban ASEAN ini guys, jangan ditiru ya guys. Katanya mau masuk Pildun, Piala AFF aja nggak juara. Aduh. Gimana ini guys? 4-0 lawan Yaman guys. Kita menang 4-1 ya. Bisa kita ya. Nah, ini pencari bakat akan banyak nanti di Piala Dunia. Ini apa ini? Aduh. Ini wallet nggak apa-apa. Semangat aja untuk Dek Mala. Yes, Indonesia lolos Piala Dunia U17. Menang 4-1 atas Yaman, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Mana pandit yang bilang kalau Indonesia itu harus main total football? Mana pandit yang bilang Indonesia nggak cocok main 3 back, cocoknya 4 back? Ini nggak total football bos. Ini main 3 back bos. Ini muridnya Sintayong bos. Piala Dunia biar tahu kau. Mana pandit-pandit yang nggak suka sama sepak bola bertahan, yang mengkritik timnas kalau main parkir bus? Ini parkir bus Piala Dunia biar kau paham. Orang-orang ini sebenarnya nggak senang timnas lolos Piala Dunia karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa parkir bus lolos Piala Dunia? Dengar, aku kasih paham sama kalian ya. Kalau kalian supporter timnas sejati, mau timnas main kayak apapun, timnas dilatih siapapun, dukung Piala Dunia nih bos. Piala Dunia. Salam Di Matteo. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4
dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Guys, luar biasa, aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa, kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes. Indonesia layak ke semifinal buat pertama kali. Satu lagi, menjadi satu lagi negara ASEAN yang berjaya imbang lawan Korea. Bukan Malaysia je boleh imbang lawan Korea, Indonesia pun boleh imbang lawan Korea juga sebenarnya. Untuk rakyat Indonesia yang tengok game semalam, pasti berbangga sebab keputusan ini bukanlah luck, bukanlah nasib. Sebaliknya, Indonesia memberikan satu pertarungan sengit terhadap Korea, bahkan kadang-kadang lebih dominan, lebih menguasai perlawanan. Pelatih asal Malaysia, Sulaiman Husin menghina timnas U17 Malaysia. Sepak bola usia muda, jalan di tempat. Ketika tetangga memastikan kepildun, dikutip dari Makan Bola, kita di sini masih mencari turnamen cap ayam. Kontrol bola pemain masih naik sampai hidung, tegas Sulaiman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas U17 Indonesia. Timnas Indonesia yang lolos Piala Dunia, Malaysia yang heboh. Media-media Malaysia menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menghancurkan Yaman U17. Timnas Indonesia U17 sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman pada pertandingan kedua grup C Piala Asia U17 2025. Banyak media Malaysia yang menyoroti keberhasilan Timnas U17 melaju ke Piala Dunia U17. Pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi, sebab diorang dah draw dengan 2 perlawanan dan pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Legenda Malaysia Saifi Salih usai Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia U1925. Garuda Muda beri bukti nyata, Harimau Malaya harus belajar. Keberhasilan Timnas Indonesia U19 menembus perempat final Piala Asia U19 2025 sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U19 2025 di Qatar terus menjadi buah bibir. Tak hanya di dalam negeri, pencapaian pasukan Nova Arianto itu menggema hingga ke negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Reaksi pun bermunculan baik dari legenda sepak bola federasi hingga para fans yang menunjukkan beragam emosi, dari rasa kagum hingga rasa iri yang masih belum sepenuhnya hilang. Salah satu komentar yang paling menyita perhatian datang dari legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih. Mantan striker andalan Harimau Malaya itu secara terbuka memuji performa luar biasa Garuda Muda, sekaligus menyentil perkembangan tim nasional negaranya sendiri. Saifi Salih, Indonesia tunjukkan bukti nyata Malaysia harus belajar. Dalam wawancara eksklusif bersama media Malaysia, Saifi Salih mengaku terpukau dengan performa timnas Indonesia U19. Baginya, keberhasilan Indonesia menembus Piala Dunia bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari fondasi yang kuat, pembinaan yang berkelanjutan, dan komitmen total terhadap sepak bola usia dini. Saya angkat topi untuk Timnas Indonesia U19. Mereka tidak hanya bermain bagus, tapi mereka menunjukkan mental juara. Mereka lolos ke Piala Dunia bukan karena keberuntungan, tapi karena kualitas. Malaysia harus banyak belajar dari mereka, ujar Saifi. Saifi juga menambahkan bahwa selama ini banyak yang menilai Indonesia terlalu fokus pada ranking FIFA. Namun nyatanya Garuda Muda membuktikan bahwa keberhasilan sejati datang dari lapangan, bukan sekadar angka. Selama ini kita sering membicarakan ranking FIFA, tapi Indonesia sekarang membuktikan bahwa ranking bisa datang dengan sendirinya jika fondasinya kuat.
Mereka lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang belum bisa kami capai. Itu bukti, bukan sekadar mimpi. Kejutan demi kejutan terus datang dari Timnas Indonesia U17 yang berhasil melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kesuksesan luar biasa ini mendapat perhatian khusus dari berbagai negara tetangga, termasuk Thailand. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand FA Nual Van Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang mengakui bahwa timnas Thailand gagal total dan kini menyatakan dukungan penuh untuk perjuangan Indonesia di panggung dunia. Dalam sesi konferensi pers usai Thailand tersingkir di fase grup, Madam Pang dengan nada serius namun penuh respek mengakui bahwa hasil yang diraih skuad muda Thailand jauh dari ekspektasi. Kami harus mengakui dengan lapang dada bahwa timnas Thailand sudah gagal total di Piala Asia. Kami tidak bermain di level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan negara-negara terbaik Asia. Ini menjadi pukulan, tapi juga peringatan keras agar kami berbenah dari akar, ujar Madam Pang. Namun yang mengejutkan adalah pernyataan selanjutnya yang mengandung semangat solidaritas ASEAN. Madam Pang mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pencapaian timnas Indonesia U17 dan secara terbuka menyatakan bahwa Thailand siap mendukung perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U2025 nanti. Meski kami tidak lolos, kami tetap punya hati untuk mendukung saudara kami dari ASEAN. Timnas Indonesia U17 menunjukkan perjuangan luar biasa, bermain dengan semangat dan kecerdasan taktik yang tinggi. Garuda Muda resmi tembus Piala Dunia U17 2025 dan media Malaysia sampai angkat topi. Kemenangan 4-1 atas Yaman bukan cuma tiket ke perempat final, tapi juga sinyal bahwa Indonesia sedang bangun kekuatan baru di sepak bola Asia. Evandra Florasta jadi sorotan dengan 3 golnya, 2 diantaranya menghancurkan pertahanan Yaman. Media seperti Sinar Harian dan Makan Bola menyebut ini sebagai sejarah baru bagi Asia Tenggara. Tapi, mampukah Garuda Muda menjaga performa dan jadi ancaman nyata di panggung dunia? Atau ini cuma sensasi sementara sebelum realita internasional menghantam keras? Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.